Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akram Nova Ondavi dengan NIM 124240063 akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya, yaitu pembuatan basis data dengan studi kasus warung internet. Pembahasan saya kali ini yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua tujuan, yang ketiga tabel yang digunakan, yang keempat implementasi, yang kelima ERD dan ERAT, dan yang terakhir kesimpulan. Latar belakangnya yaitu pada usaha warung internet saat ini masih banyak pengelola usaha yang seringkali masih mencatat dan memantau operasional aktivitasnya secara manual. Proses manual seperti pencatatan transaksi, jadwal penggunaan komputer seringkali memakan waktu dan rawan kesalahan. Lalu untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan basis data yang mampu mendukung pengelolaan usaha secara lebih modern dan terorganisir. Tujuan dibentuknya basis data ini yaitu yang pertama merancang sistem basis data yang terstruktur, yang kedua mempermudah pencatatan data pelanggan, transaksi, serta jadwal penggunaan komputer agar lebih akurat dan efisien. Yang ketiga mengurangi potensi kesalahan pencatatan manual dan meningkatkan efisiensi operasional melalui penerapan teknologi basis data. Lalu berikut adalah ERD yang saya buat. Yang pertama adalah entitas karyawan. Entitas karyawan mempunyai atribut dengan ID karyawan sebagai primary key, dan atribut lainnya yaitu nama karyawan, alamat, serta jenis kelamin. Entitas karyawan mempunyai relasi dengan komputer many to many, yaitu mendata. Komputer mempunyai primary key, nomor PC, dan atribut lainnya yaitu seri prosesor dan seri GPU. Karyawan dan komputer dihubungkan oleh mendata. Mendata mempunyai primary key yaitu nomor pendataan dan foreign key, nomor PC, serta ID karyawan. Lalu komputer mempunyai relasi dengan pelanggan. Pelanggan menyewa komputer. Pelanggan mempunyai primary key yaitu ID pelanggan dan atribut lainnya yaitu nama, jenis kelamin, serta durasi sewa. Lalu koki mempunyai primary key nomor pegawai, lalu atribut usia, nama, masa kontrak, dan nomor HP. Lalu koki dan karyawan mempunyai relasi dengan pelanggan yaitu many to many dengan relasi melayani. Melayani mempunyai primary key nomor penyewaan dan foreign key ID pelanggan, nomor pegawai, serta ID karyawan dari karyawan. Lalu untuk RAT di sini sudah saya tambahkan foreign key di tabel-tabelnya. Lalu untuk pembuatan tabel dan implementasi, berikut adalah pembuatan tabel karyawan, lalu pembuatan tabel komputer, pembuatan tabel pelanggan, pembuatan tabel koki, pembuatan tabel pelayanan. Nah, untuk tabel pelayanan ini saya pisah-pisah menjadi 3 query dikarenakan saat saya buat dengan satu query muncul error terus-menerus. Jadi saya coba pisah menggunakan create table, lalu lainnya alter table, add column bisa. Lalu pembuatan tabel pendataan. Implementasinya yaitu seperti berikut. Untuk tabel karyawan dan pegawai sudah saya tambahkan beberapa data, 5 data.
dan pegawai juga. Untuk tabel pelanggan dan pelayanan juga sudah saya tambahkan, semua kolom terisi. Lalu untuk tabel komputer dan pendataan juga sudah saya tambahkan data di dalamnya. Lalu ini untuk RAT yang saya ambil dari PHP MyAdmin. Untuk tata letaknya saya bedakan dengan di RAT yang saya buat ini, dikarenakan tidak bisa disetting sama persis seperti ini Pak. Jadi saya atur agar rapi tapi bisa diakses di sini. Lalu untuk keamanan basis data yang ingin saya gunakan di basis data saya ini, yaitu setelah saya cari-cari di internet, menurut saya paling cocok yaitu otorisasi granular. Kenapa otorisasi granular? Karena otorisasi granular bisa mengatur untuk akses spesifik petugas, seperti karyawan diberi izin untuk operasi tertentu saja, seperti insert atau menambah data. Karyawan tidak diizinkan untuk melakukan operasi lain seperti update atau delete, kecuali diizinkan. Log setiap data yang ditambahkan, termasuk siapa yang menambahkan dan kapan, untuk keperluan audit. Jadi misal karyawan menambahkan data pelanggan, akan dicatat ID karyawan dan nama karyawan untuk kemudahan saat bila terjadi kesalahan atau sesuatu yang lain. Lalu membatasi akses karyawan hanya pada tabel atau kolom tertentu yang relevan dengan tugas mereka. Jadi karyawan tidak bisa mengakses tabel koki. Lalu kesimpulannya yaitu basis data yang dirancang untuk usaha warung internet bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keakuratan saat pencatatan data. Dengan adanya otorisasi granular atau keamanan otorisasi granular, diharapkan mampu membatasi akses semua orang yang terdata di dalamnya dan membuat keamanan data tersebut lebih efisien. Lalu sistem ini juga mendukung pencatatan data yang lebih terstruktur, pelacakan aktivitas secara real time, dan kemudahan dalam menghasilkan laporan untuk pengambilan keputusan strategis. Misalnya untuk pengembangan bisnis warung internet tersebut bisa lebih mudah, tidak harus mencatat satu-satu lagi. Lalu penerapan basis data ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan efektivitas operasional usaha warnet secara keseluruhan. Terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan. Bila terdapat kesalahan dalam perkataan atau perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.